Kita lanjut. Kan dapat pang bisa bolak-balik. Bekerja lagi. Oke, baik anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini ya kita memulai mapel PJOK ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini di semester genap ini ya, di semester genap ini mungkin kalian bertanya ya, apalagi terutama di kelas putri ya. Jadi untuk kelas putri di semester genap ini saya akan mengambil alih pelajaran PJOK ya, dan guru yang mengampu pembelajaran PJOK di kelas 9A, B dan tahfiz itu adalah saya. Jadi yang kemarin di kelas putri Ibu Mas Nidar ya, Bu Mas Nidar yang mengajar ya, pada kesempatan pagi ini atau di semester genap ini saya mengambil alih semua itu. Jadi kelas 8A, B dan tahfiz, kelas 9A, B dan tahfiz itu saya ya, saya sendiri guru mata pelajaran olahraga. Oke. Jadi untuk anak-anakku sekalian kelas 9A, B dan tahfiz ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada materi permainan bola besar ya. Jadi permainan bola besar yaitu permainan bola voli. Sebenarnya anak-anak sekalian itu di permainan untuk materi kelas 9 itu sebenarnya kita banyak mengulang ya. Apalagi di semester genap ini kita banyak mengulang materi dari kelas 1 dan kelas 2 ya. Karena pada saat ujian sekolah nanti yaitu ada tiga tingkatan pelajaran yang kalian harus pelajari, yaitu berapa persen, maksudnya 30% di semester atau di kelas 7, 30% di kelas 2 materinya, dan selebihnya 40% itu ada di materi kelas 9 ya. Jadi perhatikan anak-anakku sekalian, jadi untuk materi permainan bola besar itu sendiri ya, saya ambil untuk materi permainan bola voli di pertemuan pertama ini ya. Jadi anak-anakku sekalian harus menyimak baik-baik ya, harus menyaksikan baik-baik video ya, video pada atau materi pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Yang pertama ya, di mapel PJ konsep itu sendiri ya, ada namanya tujuan pembelajaran ya. Jadi ada tujuan pembelajaran yang kalian harus atau Anda harus ketahui, bahwa yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis kombinasi gerak ya, kombinasi gerak prosedur keterampilan permainan bola voli. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kombinasi latihan keterampilan gerak dalam permainan bola voli.
Yang ketiga, peserta didik dapat mengamati permainan bola voli itu sendiri. Jadi Ananda menganalisis ya dan mengamati permainan bola voli itu sendiri. Ya. Ya. Sebelumnya di awal baik olahraga apapun itu pasti memiliki sejarah ya. Jadi sejarah itu kapan dia ditemukan, siapa penciptanya, dan kapan itu diperlombakan, dan kapan itu direvisi peraturan-peraturannya. Oke, dalam sejarah permainan bola voli itu sendiri ya, jadi sejarah permainan bola voli itu sendiri sudah ada dari ratusan tahun yang lalu ya. Sama halnya permainan sepak bola yang sudah melegenda kayak sepak bola, bola voli dan lainnya, dan seperti halnya juga bulu tangkis ya. Itu adalah olahraga atau permainan olahraga yang memang sudah ada pada saat ratusan tahun yang lalu, bahkan pada saat kerajaan dinasti ya, dinasti yang ada di Cina ya, dinasti Ming, dinasti dan sebagainya, itu sudah memang ada beberapa permainan yang memang menyerupai permainan bola voli dan permainan olahraga lainnya ya. Ya. Jadi awal mulanya permainan bola voli itu bernama Mintonetta ya. Jadi awal mulanya itu belum bernama permainan bola voli ya. Ya, awalnya itu bernama Mintonetta yang dimana ditemukan oleh William G. Morgan ya. Jadi olahraga Mintonetta ini yang sekarang bola voli itu ditemukan oleh William G. Morgan ya. Ya, dilansir dari Federation International de Football, de Volleyball ya, atau FIVB ya. Permainan Mintonetta ini ditemukan pada tanggal 9 Februari ya, 1895 di Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat ya. Ya. Jadi pada tanggal 9 Februari itu tahun 1895 itu Mintonetta atau yang sekarang bola voli itu ya ditemukan ya. Tepatnya di Amerika Serikat ya. William G. Morgan itu sendiri ya, dia merupakan seorang instruktur pendidikan jasmani. Jadi dia itu adalah seorang instruktur, bukan guru olahraga ataupun dosen olahraga. Dia adalah seseorang dia adalah pekerjaan itu sebagai instruktur ya, instruktur olahraga atau instruktur pendidikan jasmani ya, atau Direction of Physical Education ya. Ya, di Young Men Christian Association ya, atau YMCA disingkat ya. Jadi dia adalah instruktur pendidikan jasmani di YMCA atau Young Men Christian Association. Morgan merancang untuk membuat olahraga baru yang bisa dimainkan oleh semua usia, baik oleh remaja maupun orang dewasa. Ya. Jadi dulu itu olahraga Mintonetta dimainkan khusus bagi anggota YMCA saja. Jadi yang di luar dari keanggotaan YMCA itu tidak bisa memainkan olahraga Mintonetta ini atau permainan bola voli atau bola tangan ya, yang dulunya dikatakan ya. Ya, yang usianya itu atau peserta ya yang termasuk dalam YMCA ini, yaitu usianya itu mereka sudah tidak muda lagi, bahkan boleh dikatakan sudah usia 50 tahun ke atas, karena pada saat itu William G. Morgan itu memang sudah berumur ketika menemukan permainan bola voli ini atau Mintonetta ini. Bahkan awalnya permainan bola voli ini hanya juga dijadikan sebagai sarana rekreasi. Jadi dulu itu Mintonetta ini atau bola voli itu cuma dijadikan sebagai sarana rekreasi saja ya, belum diperlombakan atau dipertandingkan secara resmi. Oke, jadi pada tahun 1918 ya diputuskan jika jumlah pemain bola voli itu maksimal 6 orang. Jadi sebelum 1918 itu jumlah pemain bola voli itu melebihi dari 6 orang, tapi ketika tahun 1918 dilakukan formula baru, dilakukan pengurangan pemain ya menjadi maksimal 6 orang yang kita kenal sampai sekarang. Dan pada tahun 1922 diputuskan jumlah sentuhan bola dalam satu kali permainan adalah 3 kali. Jadi ketika permainan bola voli itu berada di pihak kita atau lawan, itu cuma bisa memainkan bola dalam 3 kali sentuhan saja ya, dalam jumlah sentuhan bola dalam satu kali permainan itu cuma berjumlah 3 ya.
Tapi sebelumnya 1922 itu diputuskan ya itu bebas, ya bebas. Mau sampai berapa kali sentuhan, yang jelasnya bola itu menyeberang net atau seutas tali itu dulu ya di awal-awal ditemukannya ini permainan mintoneta atau permainan bola voli. Ya, oke anak-anakku sekalian. Jadi tadi itu kita bukan bercerita ya, maksudnya kita sudah mendengarkan penjelasan dari bagaimana sejarah permainan atau bola voli itu di dunia ya, kapan ditemukan. Sekarang bagaimana sejarah dan perkembangan bola voli di Indonesia? Ya. Jadi sejarah dan perkembangan bola voli Indonesia itu, jadi olahraga voli pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1928 ya, yang dibawa oleh orang-orang Belanda pada masa penjajahan era Belanda. Ya, kalau bola voli pertama kali masuk Indonesia itu pada tahun 1928 yang dibawa oleh orang-orang Belanda penjajah. Sama halnya sepak bola itu masuk di Indonesia itu yang bawa itu adalah orang-orang penjajah atau kolonial ya. Nah, ya. Jadi pada masa itu voli hanya dimainkan oleh orang-orang Belanda dan bangsawan saja. Jadi orang-orang pribumi itu susah atau tidak boleh memainkan olahraga yang dibawa oleh kolonial ini ya. Itu pun yang boleh memainkan kaum pribumi adalah harus bangsawan atau memang orang-orang yang elit ya pada masa itu ya. Nah, sama juga pada saat sepak bola masuk Indonesia memang hanya orang-orang yang elit saja atau kolonial yang bisa memainkannya. Ya, bahkan orang-orang campuran ya Tiongkok yang bisa memainkan. Orang-orang pribumi itu nanti di tahun-tahun pra atau sesudah kemerdekaan baru bisa memainkan ya. Contohnya itu di Makassar itu sendiri, nanti sepak bola itu boleh dimainkan oleh kaum pribumi itu di tahun 1955 yang 56 ya, 5556 ya, ketika itu legenda sepak bola Indonesia sendiri ya, khususnya di Kota Makassar itu Ramang di situ boleh memainkan permainan bola voli, tapi di situ pemain-pemainnya campuran, ada juga dari Belanda ya, ada juga dari campuran Chinese ya. 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 Jadi pemain bola voli itu dulu cuma kaum kolonial saja dan bangsawan saja yang bisa memainkannya. Karena olahraga di Indonesia pada zaman itu dikembangkan oleh guru-guru pendidikan jasmani dari Belanda. Ya tidak tidak sama sekarang ya. Sekarang sudah tidak ada lagi di Indonesia itu guru-guru pendidikan jasmani atau guru-guru olahraga itu dari Belanda ya. Sekarang kaum pribumi atau para penduduk lokal yang mengajarkan pendidikan jasmani, karena mungkin perkembangan teknologi sudah berbeda ya di zaman dulu dan zaman sekarang ya. Jadi kaum pribumi sendiri atau kaum masyarakat lokal Indonesia itu sudah bisa mengajarkan atau menimba ilmu bagaimana menimba ilmu tentang bagaimana pendidikan jasmani itu atau pendidikan olahraga. Selain itu boleh juga dimainkan oleh para tentara dulu ya. Jadi para tentara dan kerap kali mereka saling mengadakan pertandingan antara company. Jadi dulu itu tentaranya Indonesia dengan para company itu mengadakan pertandingan ya. Mungkin di situ awal-awal adanya turnamen ya. Voli semakin berkembang pesat di Indonesia dan muncullah Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI ya. Ya, jadi tadi ada kalau internasional ada volleyball internasional ya. Ya, kalau di Indonesia itu adalah ada PBVSI. Jadi PBVSI itu adalah induk organisasi bola voli di Indonesia. Jadi pada tanggal 22 Januari 1955 yang masih berlangsung hingga saat ini. Jadi PBVSI itu terbentuk sendiri pada tanggal 22 Januari ya 1955 yang masih ada hingga saat ini ya. Jadi kemudian dalam waktu yang sama diadakan juga kejuaraan bola voli nasional pertama kali di Indonesia ya. Olahraga yang satu ini semakin populer di Indonesia ketika diadakan Asian Games keempat ya tahun 1962. Ya. Kalau tidak salah itu di Makassar tuan rumah 4 tahun setelahnya itu di 1966 kalau tidak salah. Matoanging itu menjadi markas pertama kali PSM Makassar itu yang pertama kali juga diadakan Asian Games ke-5 itu berada di Makassar atau Sulawesi Selatan ya.
Terus Ganevo ya, bola voli itu dipertandingkan di Ganevo pertama di tahun berikutnya. Jadi 1963 berikutnya tahun ke depan itu Ganevo pertama di tahun berikutnya diadakan. Ya, Ananda sendiri pasti akan bertanya ya, apa ini Ganevo? Ya, apa ini Ganevo? Mungkin yang biasa kita dengar cuma pekan olahraga daerah, PON, pekan olahraga nasional, ya, SEA Games, ASEAN Games sampai Olimpiade. Ganevo ini apa? Ini Ganevo ya. Jadi Ganevo itu adalah pekan olahraga dunia ya, yang pertama kali dibentuk atau diprakarsai oleh presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno ini dia membentuk sebuah event ya, event tandingannya Olimpiade. Jadi Ganevo ini adalah tandingannya Olimpiade pada saat itu. Ya, Ganevo pertama ya. Jadi dia membuat tandingan yang dimana pesertanya itu dari negara-negara Asia Timur ya. Ya. Dan bahkan ada dari India juga, Pakistan ya. Ini membuat tandingan bagaimana Ganevo ini bisa menyamai atau menandingi pekan olahraga dunia atau Olimpiade. Tapi Ganevo ini cuma bertahan sampai satu penyelenggaraan saja, setelah itu selesai ya. Karena merasa bahwa Indo olahraga dunia itu mengatakan bahwa Ganevo ini tidak usah lagi dilaksanakan karena sudah ada Olimpiade ya. Olimpiade itu adalah olahraga atau turnamen dunia antar negara ya. Oke. Iya. Lanjut kita ke materi ya, Anda sekalian ya. Jadi di materi untuk kelas 9 ini ada namanya kombinasi passing bawah dan atas dalam permainan bola voli ya. Jadi bagaimana kombinasi passing bawah dan atas dalam permainan bola voli? Ya. Jadi Anda perlu ketahui passing adalah mengoporkan bola kepada teman sergunya dengan teknik tertentu sebagai langkah awal untuk menyusun bola serangan kepada regu lawan. Jadi passing atas dan passing bawah adalah teknik ya sebagai langkah awal untuk menyusun pola serangan. Jadi kombinasi passing bawah ini bisa dilakukan ya, bagaimana kita untuk menyusun atau menyusun serangan kepada lawan ya, baik menggunakan passing bawah ataupun passing atas ya. Jadi bagaimana gerakan kombinasi passing atas dan passing bawah berpasangan ya. Coba perhatikan gambar ya. Jadi bagaimana ada dua kelompok ya, kita akan misalnya bagi dua kelompok. Satu kelompok itu menggunakan passing bawah ya. Jadi bagaimana passing bawah itu adalah lengan ini harus lurus ya. Lengan lurus ya, rileks dan tidak kaku ya. Jadi bagaimana kita melakukan lambungan bola, orang pertama melakukan lambungan bola dan orang yang satunya, teman satunya itu adalah passing bola ya, mengayunkan bola ke depan ya, bukan mengayunkan bola itu ke atas. Kalau ke atas ayunan bola pasti akan melambung ke atas ya. Kalau ke depan pasti akan mengarah atau akan berpindah ke teman. Begitupun menggunakan passing atas ya. Kalau passing bawah tadi lengan itu harus lurus ya. Lengan itu harus lurus. Ya. Jadi lengan itu harus lurus pada saat menggunakan passing bawah. Begitu pun menggunakan passing atas ya. Jadi jari-jari itu dibuka ya. Jari-jari itu dibuka. Jangan sampai jari-jarinya dibuka, lengannya juga dibuka, pasti akan tembus atau bolanya itu tidak disampai atau loss ya. Jadi jari-jari itu harus dibuka dan rapat ya. Lengannya ya. Jadi begitupun yang harus dilakukan ya pada saat gerakan kombinasi. Jadi gerakan kombinasi itu harus ada teman ya, harus ada teman regu ya. Jadi misalnya satu kelompok itu ada dua orang berpasangan ya. Lanjut ya. Bagaimana kombinasi servis atas dan passing bawah permainan bola voli ya. Jadi perlu Anda ketahui bahwa servis itu sendiri adalah awal dimulainya permainan, dan passing bawah itu adalah bagaimana kombinasi pada saat atau sentuhan pada saat permainan ya. Jadi gerakan ini dilakukan berpasangan juga atau berkelompok.
sama dengan model gerakan memukul bola ke lantai dengan menggunakan satu tangan ya. Namun bola dipukul ke lantai yang sebelumnya digabungkan ke atas oleh tangan yang satunya. Jadi perhatikan ya. Jadi perhatikan gambar bagaimana servis melewati net berpasangan. Jadi pada saat servis berpasangan, ada temannya yang melakukan servis di daerah atau bidang permainan yang satunya, dan ada temannya yang menahan bola atau menjemput bola di daerah sebelahnya ya, di sebelah net ya. Jadi inilah salah satu contoh bagaimana melakukan servis atas, passing bawah, bola voli secara bergantian. Jadi di sebelah ada temannya yang akan menjemput bola menggunakan passing bawah ya. Jadi setelah melakukan servis langsung lari ke sebelah lapangan kembali ya. Jadi ini dilakukan secara bergantian. Setelah servis nanti di ujung atau di sebelah kalian akan menjemput bola menggunakan passing bawah. Itulah yang dinamakan kombinasi servis atas dan passing bawah permainan bola voli. Ya. Ya. Selanjutnya kombinasi passing bawah ya. Perhatikan. Ya. Ini seperti tadi bagaimana kombinasi passing bawah. Jadi kombinasi passing bawah itu sama halnya tadi, ada berduaan ya. Ada di lapangan satu dan teman yang melakukan passing bawah ada di lapangan sebelumnya. Atau bisa juga kita membuat jarak ya, jarak dari orang pertama, siswa pertama dan siswa kedua itu jaraknya berkisar 3-4 meter ya. Ada yang melakukan servis dan ada temannya yang menahan bola menggunakan passing bawah. Jadi ada di situ contoh bagaimana kedua tangan ditekuk ya, kedua tangan ditekuk, jari jemari menempel ya, nah, di masing-masingnya ya. Dan bagaimana kita mengayun bola itu ke depan ya, mengayun bola ke depan, diawali dengan tungkai ya. Jadi tungkainya itu harus dibengkokkan, jadi dia akan mengeper nanti ya. Jadi akan mengeper ya. Coba lihat gambar di gambar yang baju hijau ya, bagaimana dia mengayunkan lengan lurus, jadi lengannya itu jangan dibengkokkan ya. Kapan lengan itu dibengkokkan pasti bola itu akan menghantam ya, menghantam muka kita ya. Jadi lengan itu harus lurus ya, lengan itu harus lurus dan diayunkan ke depan. Oke. Ya. Yang ketiga, bagaimana kombinasi passing atas dan smash dalam permainan bola voli ya. Jadi kombinasi passing atas itu ya, passing atas itu biasanya digunakan pada saat sentuhan kedua ya, sentuhan kedua sebelum teman kita ya, teman regu kita melakukan smashing ataupun pukulan yang mematikan ya, yang tajam, yang kuat, yang masuk untuk menambah poin untuk kita ya, untuk regu ya. Jadi bagaimana itu passing atas? Jadi passing atas biasa dilakukan pada sentuhan kedua ya, sentuhan kedua untuk mengumpan ya, untuk melakukan serangan ke lawan ya. Jadi tujuannya itu untuk membuahkan poin ya untuk tim ya. Nah, jadi coba lihat di gambar bagaimana passing atas dan bagaimana ada temannya yang melakukan smash ya, nah, dalam permainan bola voli. Jadi passing atas dilakukan ketika mengimpor bola tinggi. Jadi passing atas itu khusus untuk bola-bola tinggi. Tidak mungkin bola tinggi kita jemput menggunakan passing bawah. Itu salah ya. Jadi passing atas itu dilakukan ketika mengumpulkan bola tinggi. Selain itu passing atas juga dapat digunakan untuk teknik mengumpan. Ya, seperti ada gambar ya, passing atas memang itu tujuannya untuk mengumpan ke spike atau posisinya posisi spike atau smasher ya. Jadi dia adalah ada namanya posisi di bola voli itu adalah ada namanya spike ya. Memang itu gunanya dia itu posisi spike itu untuk mendulang poin-poin ya dalam permainan bola voli. Ya. Nah, coba lihat gambar bagaimana mereka kombinasi passing atas melewati net ya. Jadi ada net yang kita buat ya. Setelah melakukan passing atas, dia berputar kembali ya, dia berputar kembali ke bidang yang lain atau lapangan yang lainnya ya. Jadi nah, ya kurang lebih inilah bagaimana kombinasi melakukan passing atas berpasangan ataupun beregu ya. Nah,
Dan memang itu passing atas itu harus melewati net, jangan sampai passing bawah tidak melewati net, itu berarti ya foul ya, tidak menyeberang ya, tidak sah. Oke. Ya, smash ya. Ya, smash. Smash adalah pukulan keras ya, saat bola berada di atas jaring yang bertujuan mematahkan serangan, menghasilkan angka. Ya, teknik dasar bola voli smash perlu memperhatikan awalan, tolakan, pukulan, dan mendarat ya. Jadi perhatikan ya anak-anakku sekalian, jadi di smash itu sendiri ada namanya awalan ya. Awalan ketika kita berlari, setelah berlari ada namanya tolakan. Tolakan itu kita tidak menolak ke depan, tapi kita menolak ke atas. Jadi kedua kaki itu harus bersamaan menolak, karena kapan satu kaki saja menolak itu tidak akan menghasilkan lompatan yang tinggi ya. Ya, tolakan menggunakan dua kaki yang akan menghasilkan lompatan yang tinggi. Jadi pada saat smash ini bagaimana caranya kita harus lebih tinggi dibandingkan yang memblok ya, yang memblok bola yang berada di lapangan sebelah atau lapangan lawan ya. Jadi kita harus pukul sekuat-kuatnya ya, sederas-derasnya sehingga bisa mendapatkan poin. Dan pada saat melompat tinggi kita juga harus perhatikan bagaimana cara pendaratan. Jadi pada saat mendarat setelah smash, pada saat mendarat itu juga kaki harus ditekuk. Jadi kapan kaki tidak ditekuk pasti akan terasa di bagian persendihan ya, di bagian persendihan lutut ya. Jadi pemain bola voli itu ya harus memperhatikan bagaimana awalannya, tolakan, pukulan, dan pendaratan pada saat melakukan smash ya. Ya, bagaimana kombinasi servis atas ya dan blok ya. Jadi seperti halnya tadi di awal pembelajaran ya, servis juga merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan bola voli. Dalam permainan bola voli, teknik servis adalah gerakan memukul bola yang dilakukan untuk mengirimkan bola ke area permainan lawan. Di dalam permainan bola voli, teknik servis dilakukan di awal pertandingan sebagai tanda dimulainya permainan. Jadi kalau kita tidak melakukan servis ya berarti pertandingan itu tidak akan pernah dimulai ya. Jadi servis itu sebagai tanda juga dimulainya permainan ya. Jadi di sini di dua gambar ini ada namanya servis bawah, bagaimana servis itu mengayunkan lengan dari belakang atas dan sampai ke depan ya. Jadi diayunkan sampai, jadi ini harus lurus ini ya, pada saat mengayun harus lurus. Jangan dibengkokkan atau menyilang ya. Pasti bola itu akan keluar lapangan ketika pukulannya itu disilang ya. Jadi dia harus lurus dari belakang atas, diayun ke depan ya. Dan yang mengenai itu adalah ini ya, yang keras-keras di antara jempol dan telunjuk ya. Di atasnya punggung kaki antara punggung tangan ya, yang keras ya. Begitupun pada saat melakukan servis atas ya, servis atas itu juga badan itu harus ditekuk ya, harus ke belakang ya. Jadi ini pada saat servis atas yaitu jari itu harus rapat ya, dan tidak diregangkan begini ya. Jadi harus rapat ya, jangan terlalu renggang ya tangannya. Itu pada saat melakukan servis atas ya. Jadi dalam servis itu ada terbagi dari dua, ada servis bawah dan servis atas. Ya. Bagaimana bendungan atau blocking ya? Jadi bagaimana posisi bendungan atau blocking? Ya, blocking adalah upaya menggagalkan serangan smash dari pihak lawan dengan cara membendung bola di atas jaring sambil melompat. Ya, jadi perhatikan ya. Jadi pada saat itu membendung atau blocking, yaitu lengan ini harus rapat ini, jangan dibuka ya. Jadi kapan dibuka pasti bola akan lewat melalui sela-sela lengan ya. Jadi membendung bola itu bagaimana caranya kita lompatannya itu harus lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi ketimbang lawan yang akan melakukan smash tadi ya. Jadi blocking itu boleh 1 orang, 2 orang atau 3 orang. Bahkan yang melakukan blocking sampai 3 orang itu menandakan bahwa yang melakukan smash atau spike ya, ini adalah orang yang memang memiliki kelebihan ya, memiliki kelebihan di
di bagian lengannya atau pukulannya ya. Kelebihannya itu adalah pukulannya mungkin dia keras atau tajam atau sering mematikan. Makanya bendungan itu tidak cukup cuma satu orang saja atau dua orang ya, kalau boleh tiga ya, tiga yang membendung bola supaya lawan juga tidak bisa mengambil poin atau menghasilkan poin melalui smash. Jadi kita bisa juga dan kita bisa juga dapat menghasilkan poin dari bendungan kalau bendungan bola kita itu masuk ya, atau bola yang di smash itu tidak masuk karena kita bendung. Jadi bendung itu tangan itu harus di jari-jari itu tidak terlalu dibuka lebar ya sebenarnya ya. Jadi dia harus rapat ke bawah dan ini lengan jangan dibuka, harus rapat ini ya supaya dia tidak melewati sela-sela lengan kita ya. Oke, Anandaku sekalian ya. Jadi pada kesempatan hari ini ya cukup sekian dulu yang ingin saya sampaikan ya untuk materi permainan bola voli. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian yang kelas 9 ya. Karena kalian ini sudah semester genap ya. Ini adalah semester penentu ya. Ini ya. Jadi saya harap Anda lagi tidak ada lagi namanya istilahnya main-main ya. Jadi tidak ada lagi istilahnya main-main. Ya, karena ini kelas 9 ini ya anakku semua ya. Jadi saya tidak melihat bahwa nanti 9B1 yang saya perhatikan itu tidak ya. Jadi 9B1, 9B2, 9A atau 9 tahfiz itu harus memperhatikan pembelajarannya. Apalagi ini adalah semester terakhir ya. Ini semester penentu ya, semester penentu apakah kalian lulus ya atau tidak ya, apakah kalian masuk di sekolah favorit kalian atau tidak ya. Jadi ini adalah semester penentu, kalian harus memang tancap gas ya, tancap gas lebih dalam lagi ya. Maksud saya kalian harus memperhatikan pembelajarannya ya, karena banyak kemarin teman-temannya itu ya masih ada yang nilainya masih 0 ya. Itu kan sayang sekali, bahkan sampai sekarang itu masih ada teman-temannya yang masih susah payah untuk mengulang. Jadi saya mau untuk kesempatan hari ini ya tidak ada lagi yang mengulang ya. Jadi dengan adanya pembelajaran daring ini kalian bisa menonton atau menyaksikan video-video dari Bapak Ibu guru secara berulang-ulang jika ada yang tidak bisa kalian selesaikan atau tidak mengerti ya. Ya saya juga harapkan kepada Anda kelas 9 ya, kan kalian itu sudah pegang semua LKPD ya, LKPD kalian sudah kerjakan ya, di mapel prakarya juga kemarin baru saya kirim ya di kelas 91. Jadi saya mohon untuk anak-anakku sekalian untuk di di LKPD ini kalian harus kerjakan ya, jangan sampai menunda-nunda untuk mengerjakan LKPD-nya ya, karena LKPD itu kapan kamu tunda itu akan menumpuk, itu akan terasa berat ya. Jadi setiap hari itu ada 3 mapel ya, jadi ada 3 mapel setiap harinya. Jadi ketika selesai pembelajaran duhur, setelah sholat duhur kalian makan siang, setelah makan siang kalian harus kerjakan ketiga mapel itu ya, supaya bisa meringankan Anda ya. Jadi ketika nanti hari Kamis ya, karena itu sisa mengerjakan 3 mapel yang sisanya. Hari Jumat kalian bisa istirahat, hari Sabtu kalian bisa istirahat, dan hari Ahad tinggal pengumpulan LKPD kembali untuk mengambil LKPD yang baru. Jadi kalian itu bisa santai ya. Jadi ketika kalian itu menunda sampai hari Kamis, nanti hari Kamis baru saya kerjakan 12 mapel, itu pasti akan terasa berat. Dan ingat Anda sekalian ya, saya tidak mau lagi ada di sini atau anak wali saya 9B2, 9A atau 9 tahfiz yang saya datangi ke rumahnya bersama pihak guru BK cuma karena kalian malas atau tidak masuk ya mata pelajaran ya. Jadi
anak-anak ini perlu sadari ya, anak-anak sekalian, anak-anak itu perlu sadari kalian sudah kelas 9, kalian itu adalah kakak kelas dari kelas 8 dan kelas 9, kelas 7. Jadi kalian itu harus menjadi contoh ya, harus menjadi contoh di sekolah. Kalaupun di rumah kalian harus menjadi contoh untuk adik-adik kalian ya. Jangan kalian yang sudah yang kakak yang mencontoh atau melakukan hal-hal yang tidak ya. Itu kan sama halnya kalian memberi contoh kepada adik-adik kalian yang tidak baik ya. Jadi kalian ini harus berintrospeksi lagi untuk di semester genap ini, bagaimana di semester genap ini kalian harus bisa lebih baik lagi untuk semester lebih baik dari semester kemarin ya. Jadi ini adalah semester untuk bagaimana kalian mempersiapkan diri, bagaimana kalian harus menunjukkan bahwa saya bisa ya, saya bisa ya untuk semester ini. Jadi kurangi bermainnya nak ya, kurangi bermainnya, bukan bapak atau ibu yang ada di rumah atau saya sendiri melarang untuk bermain HP lama-lama atau bermain game, itu tidak ya. Tapi ingat nak ya, ada satu hal yang memang kalian harus prioritaskan, yang harus kalian utamakan adalah pembelajarannya ya. Pembelajarannya itu yang lebih utama. Boleh bermain ya, boleh main game, tapi setelah pembelajarannya atau tugas-tugasnya selesai. Bagaimana caranya ketika kalian itu main game dan tugas kalian belum selesai? Itu kan sama halnya kalian itu melakukan hal yang sia-sia ya. Jadi itu anak-anakku sekalian, mungkin cukup ini mungkin yang saya sampaikan. Jadi ingat anak-anakku sekalian, kalian harus lebih baik di semester ini ya. Kalian harus lebih baik di semester ini ketimbang semester yang kemarin. Kalau memang semester kemarin masih ada nilai yang 0 ya, untuk semester ini usahakan nilai yang 0 ini kalian rubah menjadi nilai yang membanggakan atau nilai yang baik. Oke anak-anak sekalian, sedikit penyampaian saya karena Makassar ini masih zona hitam pekat ya. Kalau tidak terlalu penting jangan keluar rumah. Kalau untuk keluar rumah jangan lupa memakai masker ya, jaga kesehatan ya, istirahat yang teratur ya, dan jangan terlalu larut malam tidur ya. Jadi saya tidak mau lagi mendapatkan atau siswa saya sendiri tidur sampai di atas jam 1 malam. Oke anak-anak sekalian, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.